Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Seperti biasa kita akan ngaji tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema besar, dan ini saya kira kebutuhan kita semua. Ibarat makan, kalau nggak dipenuhi, nggak makan, maka kita akan bisa sakit gitu ya. Maka ini juga tema yang saya kira kebutuhan yang penting, asupan gizi yang dibutuhkan oleh jiwa kita terutama, yaitu berkaitan dengan mensucikan jiwa, sebuah amalan vital yang mesti kita berusaha dengan penuh kesungguhan untuk bisa membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang mengotorinya tentunya. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, saya akan sedikit memulai dengan pengertian ya, supaya kita bisa lebih jelas alurnya gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pensucian jiwa? Dalam bahasa Arab berasal dari kata zaka, yasku, zakaan, yang berarti suci. Kemudian dalam akar kata yang sama juga muncul kata tazkiyah. Nah, apa makna tazkiyah ini? Maknanya adalah tumbuh, suci, dan berkah. Misalnya teman-teman, kalau kita lihat zakat ya, ada zakat fitrah ataupun zakat mal. Kenapa bentuk mengeluarkan harta itu disebut zakat? Karena memang zakat di sini adalah tujuannya untuk membersihkan jiwa, dan di samping membersihkan harta tentunya. Karena di dalam harta kita ya, ketika sampai nisab misalnya, sampai haul, sudah melampaui batas haul, terpenuhinya 1 tahun, maka harta yang kita miliki itu ada hak untuk orang miskin, orang-orang fakir yang harus kita keluarkan, yang harus kita bersihkan. Kalau tidak, maka harta kita akan menjadi kotor. Nah, zakat juga membersihkan jiwa, baik untuk yang berzakat ya, yang memberikan harta, maupun orang yang menerima zakat. Misalnya ada orang kaya ya, dengan zakat atau harta yang ia berikan kepada orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, maka ia membersihkan jiwanya dari kekikiran, dari pelit gitu ya. Sebaliknya, orang yang menerima zakat juga akan bersih hatinya daripada sifat iri. Bisa dibayangkan teman-teman, misalnya ada suatu tempat, ada orang kaya, orang kayanya pelit, udah pelit sombong lagi, naudzubillah, udah pelit sombong dan angkuh sama warganya yang mungkin rata-rata bahkan tidak sekaya dia, tidak mampu. Maka ini bisa menjadikan kecemburuan sosial. Kecemburuan, ini orang kaya kok sombong banget ya. Akhirnya karena rasa iri itu, mungkin orang tersebut justru akan berbuat jahat, mencuri harta itu kan, karena dia pelit itu. Dan di sini akan mengotori jiwa orang yang diberi harta ya, bukan saja kotor dari sisi hati ya, hati yang dipenuhi rasa iri, bahkan ya sampai akan terjadi sebuah kriminalitas atas perlakuan orang-orang yang iri tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum lizzakati fa'ilun ya,
itu bahwa ciri-ciri orang yang beriman adalah yaitu orang-orang yang menunaikan zakat, membersihkan hartanya. Nah, kebalikan dari tazkiyah atau mensucikan adalah tadsiyah, ya, yang artinya mengotori. Dalam surah Asy-Syams surah 91 nomor ayat 10 dan ayat 9, qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi orang-orang yang mengotorinya, mengotori jiwanya dengan berbuat kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, itulah orang-orang yang akan menuai kerugian. Nah, jadi tazkiyah itu apa? Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu mengatakan jiwamu suci. Tazkiyah berarti menjadikan diri kita itu suci. Kenapa? Karena menjadi suci baik zatnya maupun keyakinan dan bentuk fisiknya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm surat 53 saya perlu garis bawahi teman-teman di sini yang berarti bahwa mensucikan jiwa ini bukan berarti kita menghilangkan 100% sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita itu. Enggak, ya, bukan seperti itu. Enggak, itu namanya ntar kita jadi malaikat gitu kalau itu. Tapi yang dimaksud mensucikan di sini adalah bagaimana kita jadi dalam diri manusia itu ada dua potensial, ada dua fitrah, ya, ada dua potensi. Yang pertama adalah potensi buruk dan yang kedua adalah potensi kebaikan. Nah, kalau diibaratkan kedua potensi ini adalah tanaman, maka siapa yang lebih sering disiram, lebih sering dipelihara, lebih sering dirawat gitulah, maka itulah yang akan tumbuh menjadi karakter, menjadi jiwa yang mendominasi. Jika yang mendominasi adalah karakter jiwa yang buruk, maka jiwa tersebut akan menjadi yang disebut dengan jiwa nafsu yang ammaratun bisu, nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Nah, tetapi sebaliknya, ketika jiwa itu dalam keadaan baik, yang dirawat adalah potensi-potensi yang buruk, yang baik gitu ya. Kalau kita malas untuk melakukan sesuatu, kita berusaha untuk melawan rasa malas itu. Ketika kita berusaha terdorong untuk melakukan sebuah dosa mata atau dosa apapun, telinga dan sebagainya, kita berusaha untuk melakukan semua itu, melawan, maka disitulah kita akan bisa menuai atau menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sekedar itu saja teman-teman sebagai pengantar, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa makna mengenai pensucian jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.